Allah yang menciptakan musibah dan Allah yang menyiapkan solusi. Panggil Allah, seru Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita kembali kepada Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala yujibul muttar idza da'ani. Allah taala menjawab orang yang memanggil kepada Allah taala yang sedang kesulitan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang menghadirkan kita di tempat ini. Allah yang menghadirkan kita untuk memberi anugerahnya kepada kita. Allah menghadirkan kita untuk memberikan ampunannya kepada kita. Allah menghadirkan kita untuk kita memanjatkan hajat-hajat kita dan didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menghadirkan kita agar ruh kita berpadu dengan Nabi Muhammad, kekasih Allah, kecintaan Allah, dan kita terhubung kepada Allah melalui Nabi besar Muhammad yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian mentaati sang Nabi, maka kalian akan mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliaulah yang terkoneksi dengan Nabi Muhammad, terkoneksi dengan Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad atha'a Allah. Yang mentaati sang rasul berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'il hadi ata'a ilahahu wa may ya'sihi ya'sil ilaha wa yumgadi. Wa man bai'al mukhtar bai'a rabbahu yadullah min fawqil ayadil wafiyati. Barang siapa yang membaiat Nabi Muhammad, maka berarti dia membaiat Allah. Tangan Allah di atas tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmat anugerah dari Allah Ta'ala yang menghadirkan kita di dalam hujan rahmat, di dalam hujan ampunan, yang mana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau menyatakan bahwasanya masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada yang lebih ampuh daripada perkumpulan maulid di dalam menolak bala, di dalam menolak musibah. Kita sekarang umat Islam, dunia dilanda musibah, dilanda bencana, dilanda kesulitan, dan tidak ada solusi bagi apa yang melanda kita, melainkan kita balik kepada Allah Ta'ala, masuk di dalam lingkaran rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkoneksi dengan Nabi Rahmah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis bahwasanya ketika sekelompok kaum mereka berada di dalam sebuah jihad, di dalam perjuangan jihad fisabilillah, maka ta'akharat alaihimun nusrah. Pertolongan Allah Ta'ala lambat datangnya kepada mereka. Mereka berjuang, mereka berjihad sesuai syariat Allah, tetapi masih belum ditolong oleh Allah Ta'ala. Hingga akhirnya pemimpin tersebut, yang seorang yang soleh, panglimanya, dia memanggil di antara pasukan, hal fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada di antara pasukan orang yang melihat Rasulullah, yang pernah jumpa dengan Rasulullah? Saat itu sahabat sudah banyak wafat, hanya tersisa dari mereka sedikit, sudah langka keberadaan mereka. Maka ditemukan di dalam pasukan ada 1-2 orang sahabatnya Rasulullah yang pernah jumpa melihat wajah Nabi Muhammad. Maka mereka pun dimajukan, dimintai pendapatnya, dan pasukan terkoneksi kepada Rasulullah melalui 2 orang ini. Dengan ta'zim, dengan penghormatan, dengan musyawarah kepada mereka, hingga berkat itu Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada pasukan dan mereka meraih kemenangan. Kemudian kata Nabi Muhammad, bertahun-tahun kemudian lagi datang sekelompok kaum dalam kejadian yang sama, melakukan jihad fisabilillah, tapi nggak menang-menang. Maka akhirnya panglima, pemimpin pasukan tersebut bertanya, hal fikum man ra'a Rasulullah. Apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat sahabatnya Rasulullah? Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya tabi'in. Adakah orang yang pernah jumpa dengan sahabat Nabi Muhammad, terkoneksi dengan
Rasulullah melalui para sahabatnya. Saat itu tabi'in sudah jarang sekali. Maka ditemukan ada 2-3 orang tabi'in yang pernah jumpa mengambil ilmu dengan sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun dimuliakan, dimintai pendapatnya, merujuk kepada mereka, dan Allah Ta'ala berikan kepada pasukan dengan berkat merujuk kepada orang-orang yang terkoneksi kepada Rasulullah melalui jalur para sahabat tersebut. Hingga datang lagi generasi yang ketiga. Pertolongan Allah Ta'ala terlambat datang kepada umat tersebut. Ditanya, hal fikum man ra'a Rasulullah? Apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat tabi'in, yang pernah melihat sahabat, yang melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan ditemukan ada 2-3 orang, dan mereka pun dimintai rujukan dan diambil keberkahan dari mereka dan masukannya, hingga Allah Ta'ala berikan pertolongan berkat terkoneksi, terhubung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini adalah pelajaran bagi kita. Solusi bagi umat ini adalah menjalin hubungan dengan Nabi mereka. Menjalin hubungan dengan Nabi mereka melalui jalur yang jelas, melalui para aulia, melalui para salihin. Wala yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Sungguh generasi terakhir dari umat ini, keadaan mereka tidak akan menjadi baik, nggak akan menjadi sukses, melainkan dengan kembali kepada hal-hal yang membuat keadaan generasi awal dari umat ini menjadi baik dan sukses, terhubung dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengalami problem yang lebih dahsyat dari kita, kesulitan yang lebih dahsyat dari mereka, tapi semuanya ringan karena bersama mereka Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Musibah kullal musibah, saat kita kehilangan Rasulullah, saat kita ditinggal oleh Rasulullah, saat kita tidak dipedulikan dan terputus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dulu ada satu sahabat Rasul di dalam sebuah jihad fisabilillah, itu terluka hingga matanya itu keluar terkena pukulan, keluar ngegantung di pipi. Datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aini, mataku. Maka dipegang mata itu oleh Nabi, dimasukkan ke lubangnya, ke tempatnya, ditiup oleh Rasulullah. Itu mata yang ditiup melihat lebih terang dari yang sebelah. Sembuh total saat itu juga. Satu sahabat yang lain datang kepada Rasulullah, tangannya terputus. Dia bawa tangannya, ya Rasulullah, tanganku, yadi, tanganku terputus. Itu tangan dimasukkan lagi oleh Nabi Muhammad, tangan yang terputus dipasangkan lagi ke tempatnya oleh Rasulullah, nyambung lagi seperti semula. Di tempat itu juga mukjizatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solusi, segala solusi ketika kita bersama Nabi Muhammad. Akan tetapi musibah kulla musibah ketika kita ditinggal oleh Nabi Muhammad. Sungguh yang bisa memperbaiki keadaan kita ketika kalau kita berhasil menarik perhatian Rasulullah, menatap kepada kita hingga beliau memanjatkan doanya kepada Allah Ta'ala untuk umat ini. Dan sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam doanya, dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang demikian banyak, yang demikian besar, hingga waktu malam perang Badar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tenda beliau semalaman suntuk. Apa yang beliau lakukan? Beliau memanggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan panggilan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan berkat panggilan itu Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada umat ini, sampai syariat ini kepada kita sekalian berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan umat tatkala mereka menghadapi bencana, musibah dan kesulitan, mereka merujuk kepada Allah yang menguji mereka dengan musibah tersebut, ujian dari Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan musibah dan Allah yang menyiapkan solusi. Panggil Allah, seru Allah, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana ketika kita kembali kepada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala yujibul muttar idza da'ani. Allah Ta'ala menjawab orang yang memanggil kepada Allah Ta'ala yang sedang kesulitan. Ammay yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'
wa yaj'alukum khulafa'al ard. La ilahumma Allah. La ilaha illallah. Allah Ta'ala yang menjawab panggilan orang yang sedang kepepet, yang sedang kesulitan, yang sedang terjepit, yang gak punya solusi dari manapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallah, musuh-musuh Allah menjanjikan solusi. Sini, kalian punya masalah, datang kepada kami. Kalian punya masalah, datang kepada persekutuan kami, datang kepada persatuan kami, datang kepada Umam Muttahidah, datang kepada inilah. Kita nggak mau menjadi anaknya Nabi Nuh yang bilang, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan merujuk kepada gunung yang bisa melindungi saya dari air banjir bandang ini, dari banjir yang menenggelamkan semua dunia. Dia lalai, lupa akan satu kenyataan yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. La asimal yawm min amrillah illa man rahim. Gak ada yang bisa membentengi kita pada hari ini dari ketentuan Allah, dari perkara Allah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, yang masuk dalam lingkaran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah dari Allah Ta'ala, pertolongan dari Allah. Cuma pertanyaannya, kapan Allah mau menolong kita? Allah Ta'ala siap menolong kita, tetapi pertanyaannya, apakah kita layak ditolong? Apakah kita layak dibantu? Apakah kita memiliki kelayakan tersebut? Layakkan diri kita, maka kita tanpa meminta ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa tatkala Bani Israel dilanda musibah, bencana, musim kemarau panjang, hingga mereka itu kehabisan air, nggak ada makanan, hingga mereka memakan bangkai. Kemudian minta pertolongan kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun doa kepada Allah Ta'ala, kumpulkan orang istisqa, minta turun hujan, nggak turun hujan. 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak dibantu oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, maksudnya apa masalah kami hingga kami berdoa, kami ikhtiar memohon kepada Engkau tapi belum dikabulkan? Kalau ada yang salah, beritahukan kepada saya apa salahnya kita. Maka Allah Ta'ala nyatakan, ya Musa, bagaimana saya akan menolong engkau, menolong kalian? Kalian doa, bagaimana mau dikabulkan kalau di barisan kalian ada satu orang yang tukang mengadu domba, namam, yang tukang namimah, tukang adu domba, tukang provokasi, membuat kedua orang itu saling bermusuhan, saling mendengki, saling membenci. Nabi bilang, la yadkhulul jannah al-qattat, gak bakalan masuk surga provokator, orang yang tukang adu domba orang, bawa omongan kepada orang lain agar kedua orang itu saling membenci, saling bermusuhan, saling mendengki. Itu adalah bukan ajarannya Allah, bukan ajarannya Nabi Muhammad, ajarannya iblis, waliyadzubillah min dzalik. Allah Ta'ala bilang, bagaimana saya mau tolong kalian kalau di antara kalian ada satu orang yang tukang adu domba. Gara-gara satu orang semua dapat musibah. Gara-gara satu orang menjadi penyebab pertolongan Allah nggak turun kepada yang lain. Maka Nabi Musa tanya, katakan kepadaku siapa orang tersebut biar saya usir. Maka Allah Ta'ala nyatakan, saya melarang kalian untuk bawa omongan yang memecah belah, yang membuat orang saling mendengki. Terus saya melakukan hal itu, saya ngaduin kepada engkau. Terus bagaimana caranya? Ya cari sendiri inisiatif. Nabi Musa berpikir, dikumpulkan Bani Israel, dikatakan ini musibah turun gara-gara ada pendosa di antara kita, tukang namimah. Solusinya satu, kita taubat kepada Allah. Saya nggak tanya siapa orangnya, tapi kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tukang namimah ya berhenti dari namimahnya. Jangan suka adu domba lagi, taubat kepada Allah Ta'ala. Mereka pun bertaubat bersama-sama. Belum minta hujan, turun hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu juga. Wahakadha, kalau satu orang bawa sial, bawa musibah, bagaimana kalau yang semacam ini ada ribuan di tengah-tengah umat? Waliyadzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal yang demikian. Wa minal kabair, perbuatan yang demikian tersebut.